Oke, Jah, bisa langsung dimulai aja. Ya, ini udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah. Oke, jadi biar aku jelasin. Nanti besok, Selasa ya, Selasa tuh. Nanti kita dari jam 5 sampai jam 5.15 itu persiapan ya, mobilisasi ke ITB. Jadi kita jadinya di ITB aja semuanya. Jadi angkot di ITB, terus motor juga di ITB biar sekalian semuanya. Ah, motor Tuh. nggak jadi di SPBU. Ya. Nggak apa lah, biar semuanya aja sekalian di ITB. Oh, Biar di ITB. kerasa gitu vibes-nya, Bar. Di samping danau berarti aja. Iya, di samping danau. Oke. Nah, terus nanti itu udah 5.15 tuh udah di sana gitu. Terus nanti 5.15 sampai 5.30 itu persiapan berangkat ITB, bisa ada yang ketinggalan atau apa, cek semuanya. Orang-orangnya dicek dulu. Terus nanti 5.30, oh ini sorry belum diganti. Ini berangkat. Berangkat. Terus nanti eh perjalanan dari jam 5.30 sampai jam 7 itu tahap satu. Terus nanti istirahat di jam 7 sampai jam 7.20. Jadi istirahatnya di tempat yang kemarin aku udah jelasin ya, di SPBU Al-Masum di tengah-tengah. Di situ nanti lanjut perjalanan dari 7.20 sampai 8.50-an. Ini sebenarnya cuma perkiraan aja sih. Kalau nanti kayaknya bakal lebih cepat kalau nggak macet gitu. Semoga aja nggak macet. Terus udah ya, ada yang mau tanyain nggak? Jadi kalau apa ya, wajib bangun pagi banget. Ya kalau bisa sih persiapannya sebelum subuh gitu. Jadi setelah sholat subuh itu udah ya tinggal apa ya, pakai baju gitu, siap-siap, terus nanti langsung ke ITB gitu. Angkotnya juga udah ada jam 5 aja gitu ya. Oke, suara aku jelas gak? Aman aja. Oke, terus nanti eh pulangnya sama, nanti jam 1, ini tanggal 19-nya, jam 1 pulang, berangkat. Terus sama kayak tadi, eh, perjalanan step tahap 1 dulu, nanti istirahat di tengah-tengah di tempat yang kemarin udah aku sebutin. Terus nanti lanjut lagi. Insya Allah Asyar nyampe lah. Maksudnya Asyar sempat lah nanti pas setelah pulang gitu. Oh Jadi ya, sholat aku mau zuhur. usul. Kenapa? Mau usul. Di sini kan Apa? istirahat itu mencapai jam 3 ya. Mau usul. Ntar aku mau Nah. usul dikit. Di sini kan istirahat tuh jam 14.50 ya. Mm-mm. Nah, sementara waktu asar itu jam 3 lebih dikit gitu. Jadi menurutku ya mending waktu istirahatnya itu pas waktu asar jadi bisa sekalian sholat. Oh boleh sih. Paling Tapi nyari kalau masjid sih. oh iya boleh boleh. Nanti bisa diatur gitu sih. Tapi sebenarnya kalau nggak macet tuh sebenarnya Asyar juga nyampe di asrama sih kalau nggak macet. Kayaknya belum deh, Jah. Soalnya ini kan kita berangkat dari jam 1. Perkiraan perjalanan itu 3 jam gitu. Ya kalau nggak macet Kemungkinan. 2 jam kan. Soalnya kalau di Maps tuh kalau nggak ada apa-apa tuh 2 jam. 3 jam tuh kalau macet aja. Jadi Ya, nanti tapi kemungkinan macet kalau misalkan udah sore itu. oh ya udah. Berarti nanti di masjid aja gitu ya. Pas asar. Mm. Oke oke. Oke, apakah masih ada yang mau disampaikan lagi, Jahi? Udah sih. Gitu dong. Oke, kita Berarti lanjut sampai berarti. asar ya ini. Mm. Oke. Terima kasih. Oke, makasih juga, Jahi. Siap, siap. Oke, udah kelihatan lagi kan ya? Oke, di sini aku lanjut lagi, melanjutkan yang kita udah sampai. Kita sampai perkiraan itu jam 9. Jadi jam 9 sampai jam 9.40, 9 lebih 10 sampai jam 9.40, kurang lebih 30 menit kita itu beres-beres sekaligus istirahat gitu. Jadi kita taruh barang-barang di
barak masing-masing. Oke, gitu. Terus dilanjut, kita habis beres-beres langsung ke lapangan. Jadi jam 9.40 sampai jam 10 lebih 10, 30 menit, kita bakal ada pembukaan dulu yang bakal dibuka sama MC kita, View dan Amal, terus dilanjut sambutan dari Kak Vita. Itu. Terus jam 10 lebih 10 sampai jam 10.20, kurang lebih 10 menit, kita mobilisasi ke dalam, ke balkon buat games. Nah, gamesnya ada apa aja? Gamesnya itu yang pertama tebak kata, kedua tebak lagu, ketiga tebak karakteristik. Nah, oke. Aku mau minta tolong Anggun buat jelasin games tebak kata itu teknisnya bakal kayak gimana. Oke, Anggun. Halo, tes, tes, tes. Apakah suara terdengar? Aman. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang tebak kata. Jadi tebak kata itu games yang nanti jadi games indoor ya. Nah, ini tuh tebak katanya beda kayak tebak kata yang biasanya. Jadi di sini nanti bakalan dibagi jadi ini 6 ya. Dibagi jadi 6 kelompok. Nah, 5 kelompok rusa-rusi, terus Fasil satu kelompok. Nah, satu kelompok tuh isinya ada 8 orang. Nah, nanti tuh eh, bakal dibagi jadi 3 sesi. Sesi pertama itu ada 6 tim yang main. Pokoknya 3 sesi. Sesi satu itu kayak penyisihan, semifinal, terus final. Terus yang pertama tuh main ada 6 tim. Per tim itu ngirim perwakilan satu buat main di tebak katanya gitu. Terus nanti di kan ada 3 sesi. Misal nanti lolos sampai final boleh beda-beda orang yang mainnya gitu. Nah, teknis mainnya tuh gimana? Jadi nanti bakalan ada 6 orang kan sesi pertama tuh ada 6 tim. Nah, nanti bakal ada 6 orang karena satu tim kan mengirimkan satu perwakilan. Ntar tuh bakalan dikasih kata di kepalanya. Misal nih katanya tuh tentang pekerjaan. Terus misal siapa ya? Misal ada Niswa, ada Aza, ada Anggun. Nah, misal nanti si Niswa di kepalanya ada kata misalnya biduan gitu katanya. Terus ntar si Niswa bakalan ini ngomong buat biar dia bisa nebak katanya gitu. Misal pekerjaannya ini butuh kuliah apa enggak gitu. Terus si Azan terjawab enggak gitu. Nanti pokoknya sampai ke tebak kata kata tersebut gitu. Nanti kata-katanya bakal disediain terus pokoknya kayak gitu sampai final. Waktunya tuh per sesi 10 menit atau nanti menyesuaikan di sananya gitu. Paham nggak teman-teman apa bingung? Wes, iya. Aman tidak? Ada pertanyaan dulu dari yang lain. Oke, aku hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena nggak ada yang mau ditanyain, kita langsung lanjut aja ke games tebak lagu. Makasih banyak Anggun udah jelasin teknis tebak kata. Oke. Oke, lanjut. Valih, apakah ada Valih? Valih Tes tes, kedengeran nggak semuanya? kedengeran? Jadi di tebak lagu ini kelompoknya sama sih seperti kelompok sebelumnya. Jadi kayak bakal di style lagu pelan dari mulai dari opening, punya cepet-cepetan lah intinya gitu. Untuk apa namanya teknisnya, jadi nanti dari saya sendiri bakal bagi, pokoknya nanti kita kita random berapa kategori lagu gitu. Nah, nanti dari setiap perwakilan, dari setiap kelompok bakal mengajukan 2 perwakilan, mungkin bagi mereka yang paling ahli gitu lah di bagian itu. Terus nanti nanti mereka kayak maju gitu, mereka kita setel. Nah, mereka ini yang perwakilan ini bakal beradu. Nah, nanti kurang lebih ada 4 kategori lagu gitu. Jadi nanti semua orang kurang lebih dapat eh, mainkannya. Nanti poinnya diakumulasi setiap kelompok, yang paling banyak poinnya yang menang. Kurang lebih gitu sih. Ada perayaan.
Aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena nggak ada yang mau nanya, makasih banyak buat Valih udah nyampein teknis games tebak lagu. Kita lanjut lagi ke penyampaian teknis game tebak karakteristik. Oke, makasih Valih. Kita lanjut lagi penyampaian teknis games karakteristik dari Azza. Bisa semangat. Oke, aku lanjut jelasin teknis game tebak karakteristik. Jadi nanti bakal dibagi kelompok kan. Satu kelompoknya itu isinya 3 orang, Rusa dan Rusi. Terus ada kelompok Fasil. Nah nanti bakal ada satu kelompok yang dipilih buat ngasih clue. Yang dipilih itu dari spin wheel. Nah nanti eh, bakal dikasih nama anggota Rusmod kan ke kelompok yang ngasih clue buat dijadi tebakan. Terus clue-nya dikasih melalui gambar. Pokoknya nggak boleh dari tulisan, boleh dari suara juga. Terus kelompoknya tuh dikasih waktu 1 menit buat diskusi dan gambarin clue-nya. Dan diberikan waktu 4 menit buat kelompok lain untuk nebak itu tuh siapa gitu. Dan kelompok yang ngasih clue tuh diperbolehkan ngasih satu gerakan atau suara. Nah, suaranya itu maksimal 2 kata. Terjawab dan kelompok yang gambarnya itu bakal dapat poin. Jadi, kelompok yang ngasih clue dapat 1 poin, kelompok jawab apa clue yang susah tuh bakal dapat 2 poin, 3 poin, dan kelompok yang jawab clue yang gampang dapat 2 poin. Oke, udah. Oke, apakah ada pertanyaan dulu? Aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, makasih banyak buat Azza udah jelasin teknis game karakteristik. Dan kita lanjut lagi pemaparan random. Oke, makasih Azza. Oke, terima kasih. Oke, nah games itu kan udah beres ya. Buat games indoor itu udah beres. Kita lanjut buat persiapan sholat zuhur. Langsung sholat zuhur di musola. Dan sholat zuhurnya insya Allah berjamaah. Terus kita lanjut lagi jam 12:10 sampai jam 1. Kita makan siang. Dan ini nanti penanggung jawabnya Miswa selaku Kadif Konsum. Terus jam 1 sampai jam 3 siang, jam 3 sore, kita ada games outdoor. Nah, games outdoor ini bakal ngapain? Oke, aku langsung panggil aja Alia buat jelasin teknis games outdoor ini. Halo Alia. Oke guys, mungkin Alia ada sedikit kendala. Nanti aku sendiri yang nyampein buat teknis games outdoor. Nah, buat teknis games ini, yang pertama peserta itu bakal dibagi jadi 8 kelompok. Jadi tiap kelompok itu isinya ada 5 orang. Ditambah satu kelompok fasil. Jadi total ada 9 kelompok. Nah, games ini terdiri dari 7 sesi dengan durasi tiap sesi itu 15 menit. Nanti panitia dari acara bakal nyiapin plastik es yang udah diisi air, ini bukan air berwarna, air biasa, yang jumlahnya itu ada 10
plastik yang udah diisi air, dan itu nanti bisa digunain tiap tim buat dilemparin ke tim lawan gitu. Nah, jadi pas game ini dimulai saat kedua tim itu udah ada di benteng masing-masing dan wasit memulai permainan. Nah, pemain itu bakal berstatus gugur saat terkena lemparan air, jadi harus berdiam di benteng lawan. Nah, terus cara nyelamatin pemain yang status gugur itu gimana? Nah, mereka itu bisa diselamatin. Caranya gimana? Caranya dapat lemparan air dari tim kawan, tim mereka sendiri. Tapi mereka harus kembali dulu ke benteng mereka supaya statusnya itu hidup lagi. Nah, terus games itu bakal berakhir saat bendera salah satu kelompok berhasil terkena lemparan air atau saat durasi sesi berakhir. Atau saat peluru udah habis gitu. Peluru itu plastik yang isinya air itu udah habis. Nah, jika setelah 15 menit tidak ada bendera yang kena, maka bakal ada penalti melempar ke bendera lawan dengan jatah 3 kali. Terus kelompok yang jadi juara satu akan mendapatkan hadiah. Begitu. Oke, begitu buat teknis games outdoor. Apakah ada pertanyaan dulu? Aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang ditanyain. Aku langsung lanjut ya ke pemekaran rundown dari sehabis games outdoor. Nah, habis games itu nanti kita bakal bersih dulu. Bisa mandi, ganti baju segala macam dari jam 3 sampai jam 3.40. 40 menit. Habis itu kita sholat asar dari jam 15.40 sampai jam 4 sore. Kurang lebih 20 menit udah termasuk persiapan sholat asarnya. Nah, sholatnya itu di musola. Kenapa di musola? Karena otomatis kita itu habis main game air gitu. Jadi lapangan itu udah otomatis basah gitu. Jadi kita sholatnya di musola. Terus jam 4 sampai jam 5.50 kita bakal ada bakar-bakaran di lapangan. Nah, teknisnya kayak gimana? Uh, aku panggil Niswa buat jelasin teknisnya. Halo Niswa. Halo, oke, benar. Oke, jadi aku mau jelasin nih ya, apa namanya, teknis buat bakaran itu. Jadi aku minta partisipasi dari teman-teman semuanya, dari Rusa-Rusi juga. Jadi nanti teknisnya, kan kita ada waktu buat bakaran itu 110 menit kurang lebih ya. Nah, itu jadi dibagi jadi 2 kelompok, bukan kelompok sih, pokoknya Rusi sendiri. Jadi si rusa itu akan kebagian job desk, yaitu nyiapin apa namanya alat bakarannya. Satu udah disediain dari villa, tapi karena aku rasa itu kayaknya kurang dan dari tim logistik emang belum menyanggupi untuk menyediakan. Jadi diharapkan teman-teman rusa bisa DIY ya bikin alatnya gitu. Habis itu diharapkan juga buat rusa tuh ngambil daun pisang yang ada di villa. Tentang izinnya aku udah izin ke bapak villanya dan emang boleh. Nah, daun daun pisang itu gunanya untuk apa? Gunanya buat nyimpan hasil bakar-bakaran kita buat makan bersama di waktu makan malam itu. Habis itu job desk yang ketiga buat si rusa ini bakar yang daging sate sama jagung. Udah sih itu aja. Sedangkan di sisi lain, di waktu yang bersamaan, jadi kita tuh di satu waktu ada di lapangan mungkin ya, tapi itu jadi 2 sesi, jadi 2 kelompok yang rusa-rusa, rusi-rusi. Nah, rusi itu ngapain aja? Si rusi ini bakal nyiapin bumbu-bumbu buat bakaran, entah buat bakaran jagung, atau mungkin bakaran yang sate-satean dan
bakso juga sosis gitu. Habis itu Rusi juga harus nyiapin bantu-bantu masak nasi. Habis itu oh iya, nyiapin lalapan udah sih itu aja. Habis itu mungkin bisa bareng-bareng bagi tugas buat bagian bersihin alat-alat yang udah dipakai. Nah, jadi 110 menit itu kita gunain buat full nyiapin makanan yang mau kita makan di makan malam. Mantu makan malamnya apa aja. Jadi kayak yang aku sampaikan tadi, sate kalau ada. Terus habis itu ada jagung bakar itu digunain dimakannya waktu ada sesi after movie gitu. Ya, habis itu buat lauk makannya nanti ada nasi, ada sate, ada sosis bakar, bakso bakar gitu-gitu. Habis itu udah sih, lanjut makan malam. Ini langsung semuanya atau cuma bakar-bakaran aja? Oh iya, nggak lupa ini tuh PJ buat bakar-bakarannya tuh yang cewek ada Mayang, yang cowok ada si Ferry ya. Jadi teman-teman bisa dipimpin oleh mereka untuk melakukan sesi bakar-bakaran. Bisa apa lagi ya tentang bakar-bakaran? Ini lanjut langsung semua makan-makan atau bakaran aja ya, Sin? Makan malam kira-kira perlu dijelasin lagi nggak teknisnya? Tinggal makan aja kan nanti buat Kalau makan makan dulu. malam, nggak ada sih, tinggal kita makan bareng. Cuman kan karena teman-teman udah dikasih tahu ya, jadi spek itu kita bawa alat makan, piring dan sendok dan tumbler. Cuman dari kita konsum akan menyediakan kertas nasi. Jadinya teman-teman nggak usah sibuk nyuci piring karena cuma butuh nyuci sendok aja biar efisiensi waktu. Jadinya tiap sekali makan kita bakal dapat satu kertas nasi habis dipakai dibuang gitu. Tapi dimohon teman-teman semuanya juga berperan aktif buat jaga kebersihan, bukan cuma tim konsum ya. Terima kasih. Oke, makasih juga. Nah, itu guys, pemaparan bakar-bakaran. Jadi dipastiin kita ini nggak bakal kelaparan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Habis bakar-bakaran, kita sholat maghrib dulu. Nah, sholat maghribnya di mana? Di lapangan gitu. Jadi, eh, bakar-bakaran itu kita nggak, habis bakar-bakaran kita nggak langsung makan, tapi kita sholat maghrib dulu. Dan kita makannya habis sholat maghrib sampai waktu isya. Waktu isya kita juga sholatnya bakal berjamaah di lapangan juga. Habis itu kita pengkondisian, bakal ada pengkondisian all sama MC, Vio sama Amal. Nah, nanti posisinya itu eh, kita itu bakal mengelilingi api unggun setengah lingkaran gitu, menghadap ke panggung gitu. Dan detail posisinya juga udah dijelasin sama Duk. Tapi mungkin aku sedikit ingetin lagi sebentar. Nah, gitu ya guys. Jadi nanti di sini tuh villa, terus di sini ada lapangan, ini api unggun. Api unggun ini udah bisa disiapin sama tim logistik dari waktu sebelum Isya gitu. Jadi pas habis Isya nanti tim logistik itu bisa tinggal prepare apalagi yang diperluin buat nyalain api unggun begitu. Nah, terus di sini posisi kiri ini bakal ada Rusi dan posisi kanan itu diisi sama Rusa. Kita menghadap ke panggung sini. Dan gitu buat posisi tempatnya. Oke, aku lanjut lagi. Pemaparan rundown. Nah, habis pengkondisian, kita nanti ada manifest. Nah, manifest ini bakal ngapain? Jadi, seluruh Asterix itu udah ada di spek kan ya. Kita nanti bakal bawa sticky note. Nah,
sticky note ini berarti udah bisa dibawa gitu dari pas sore. Jadi nanti pas malam itu kita tinggal keluarin sticky note-nya, terus nanti dikasih waktu sama PJ, Amal sama Uwais buat nulis kesan, pesan, harapan. Nah, itu bebas sih sebenarnya isinya. Tapi contohnya itu bisa berupa kesan atau pesan atau mungkin harapan nanti ke depan mau gimana atau pas di jurusan mau kayak gimana. Nah, itu. Dan durasi waktu buat nulisnya itu 15 menit. Habis itu nanti PJ bakal bacain seluruh manifestnya. Oke, begitu buat manifest. Habis itu jam 9 sampai jam setengah 10 bakal ada Rusmut Award. Nah, ini Rusmut Award. Jadi Rusmut Award ini udah ada kategori-kategorinya gitu. Siapa aja yang bakal dapat penghargaannya, nah itu masih dirahasiain. Jadi teman-teman siap-siap gitu. Barangkali bisa menerima, bisa menjadi pemenang gitu di mata acara Rusmut Award. Oke gitu, terus dilanjut jam 9.30 sampai jam 9.50 bakal ada penayangan after movie di lapangan. Nah, ini penanggung jawabnya Salma selaku Kadif Bupdok. Nah, jadi pastiin juga nanti pas after movie ini semua kebutuhan buat penayangan videonya itu udah bisa dipastiin siap gitu. Mulai dari proyektor, terus laptop buat ngakses videonya, terus juga layar tancapnya itu udah dipastiin siap semua gitu buat after movie. Nah, terus kita dilanjut nyanyi dan seru-seru. Lanjut free time begitu. Habis itu kita istirahat. Oke, buat day 1 kayak gitu, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kayaknya udah cukup jelas, tapi aku countdown lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku lanjut bahas buat day 2. Nah, nanti kita bakal ada qiyamul lail, insya Allah. Waktunya itu sampai sebelum subuh. Dilanjut sholat subuh plus al-maksurat. Nah, ini kita tempatnya itu di lapangan. Habis itu kita dari jam 5.10 sampai jam 5.20, kurang lebih 10 menit, kita bisa siap-siap buat jogging. Jadi, kita bisa ganti baju dulu ke setelan baju olahraga. Terus jam 5.20 sampai jam 5.50, kita bakal jogging ke danau. Nah, di danau ngapain? Kita bisa santai-santai, mau foto-foto, itu bebas terserah teman-teman. Gitu, sampai jam 6.30. Kurang lebih 40 menit kita santai di danau. Dari jam 6.30 sampai jam 7 kita pulang ke villa. Dilanjut dari jam 7 sampai jam 8 kita bakal sarapan dulu. Nah, nanti konsum bisa pastiin jam 7 sampai jam 8 ini sarapan udah bisa mulai disiapin. Dan nanti sebelum jam 8 itu kita udah bisa selesai makan gitu. Terus jam 8 sampai jam 8.30 kita bakal bersih diri dulu. Karena kan kita habis jogging pasti bakal keringetan dan kita nanti di sini bisa bersih dulu. Bisa bersih diri dulu. Kalau mau mandi segala macam itu bebas terserah teman-teman. Kita lanjut lagi jam 8.30 sampai jam 9. Itu kita sholat duhanya di lapangan berjamaah. Walaupun sholat duha itu bukan sholat sunnah yang disarani berjamaah, tapi kita di sini niatin dalam rangka pendidikan gitu. Jadi kita nanti sholatnya berjamaah. Oke, terus jam 9 sampai jam 9.45, sorry, 45 menit. Bakal ada Rusmut Gotelan. Nah, siapa aja yang bakal tampil? Nanti teman-teman yang
udah nge-PC aku, itu nanti insya Allah bakal tampil. Udah ada beberapa nama. Dan kalau misalkan teman-teman yang lain masih ada yang mau ngajuin jadi talent buat perform ke depan, nah itu bisa segera PC aku. Atau PC Nadia kalau yang Lucy. Oke, gitu. Terus jam 9.45 sampai jam 10 kita bakal ada acara tukar kado. Nah, ini juga tukar kado itu kan udah di list juga di spek udah ada. Nanti jam segini kita bakal ada tukar kado. Nah, kado itu berarti pas awal teman-teman bisa langsung ngumpulin gitu. Bisa langsung ngumpulin kadonya. Nanti bakal diarahin juga kumpulnya di mana. Jadi nanti pas besoknya, pas hari kedua kita bisa tukar kado. Nah, nanti teknisnya kayak gimana? Nanti bakal ada disediain kertas undian gitu. Kita nanti ngantri buat ngambil satu kertas undian. Nanti bakal dapat nomor berapa. Nah, itu nanti misalkan uh, Anggun dapat kertas nomor undiannya itu nomor 10. Terus nomor 10 itu ternyata ada di kado miliknya Rani gitu. Nah, itu nanti berarti Anggun bakal dapat kadonya Rani. Gitu. Terus jam 10 sampai jam 10 lebih 10 kita nanti bakal buka kado bareng-bareng. Nanti nunggu arahan dari PJ Rani. Begitu. Terus dari jam 10 sampai jam 10.40 bakal ada surat untuk aku yang tepatnya itu bakal di lapangan. Sorry belum aku tulis. Bakal ada surat untuk aku di lapangan. Nah, bedanya surat untuk aku sama manifest itu apa? Jadi kalau manifest itu kita nulisin kesan pesan harapan yang dituju ditujukan buat random gitu. Bisa ke orang, bisa ke diri kita sendiri, atau mungkin bisa ke Rusmut gitu. Jadi kalau misalkan surat untuk aku itu kita nanti bakal nulis buat 39 orang. Jadi pastiin teman-teman udah punya kesan pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain. Satu Rusmut gitu. Oke, kita lanjut lagi jam 10.40 sampai jam 10.50 kita pengkondisian ke balkon buat acara terakhir penutupan dan ditutup oleh Asmen. Dan dari jam 10.50 sampai jam setengah 12 kita bakal ada dokumentasi dari Pupdok. Nah, jadi pastiin Pupdok itu udah bisa nyiapin gaya atau konten yang mau dibuat dari sekarang. Supaya nanti jam segitu bisa langsung tag konten atau tag foto dan videonya. Gitu. Nggak perlu makan waktu yang terlalu lama. Oke, kalau misalkan ternyata waktunya ini lebih, nanti teman-teman disilakan buat dokumentasi bebas gitu, mau foto-foto sendiri atau mau coba keluar villa keliling-keliling itu it's okay gitu. Tapi yang pasti nanti jam setengah 12 sampai jam 12.10 kita balik lagi ke villa buat sholat zuhur di musola. Terus jam 12.10 sampai jam 12.40 kita makan di balkon karena udah mulai panas jam segitu. Terus dilanjut jam 12.40 sampai jam 1 siang kita beres-beres persiapan pulang. Dan jam 1 sampai jam 1.15 itu kita bisa mulai persiapan pulang. Yang teknisnya itu udah dijelasin sama Zahi gitu. Nanti kita bakal ngumpul dulu di lapangan, terus nanti teknisnya bakal sesuai sama keberangkatan. Begitu. Oke, buat D2 segitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak?
Oke, mungkin udah cukup jelas ya. Tapi aku hitung mundur dari hitungan 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dari aku selaku Kadif acara segitu yang mau aku sampaikan. Oh, sorry, ada satu hal lagi yang perlu aku sampaikan. Walaupun spek itu udah diumumin di grup ya, tapi aku pastiin lagi, baca lagi di sini supaya teman-teman juga bisa langsung tahu gitu. Nah, di sini spek yang kita perlu bawa. Nah, di sini pakaian ganti minimal 2 setel. Udah termasuk setelan olahraga. Tapi 2 setel ini eh, pakaian yang kita bawa belum termasuk pakaian yang kita pakai dari awal gitu. Begitu. Terus jangan lupa bawa juga jaket asteris, terus sepatu jogging, alat sholat plus sejadah. Nah, sejadah ini wajib ya, guys. Sejadah ini wajib. Terus alat sholat ini menyesuaikan. Kalau misalkan ada yang mau bawa peci segala macam itu bebas. Tetapi yang cewek itu mungkin mau bawa mukena gitu kan. Oke, terus dilanjut alat mandi, hadiah untuk tuker kado. Ini di rentang 15 sampai 20.000. Bentuknya nggak boleh makanan dan diutamain dibungkus pakai kertas koran. Oke, terus lanjut. Nah, di sini perlu bawa piring plus sendok dan tumbler. Terus sticky note buat manifest, pulpen buat nulisnya, terus ponco. Nah, ponco ini pastiin bawa juga, guys. Karena kita nggak tahu gitu cuacanya bakal gimana. Barangkali di tengah jalan bakal hujan dan itu uh, kita nggak mau banget gitu ya kalau misalkan di tengah jalan hujan terus kebutuhan apa yang kita bawa itu basah gitu. Jadi usahain bawa ponco. Habis itu obat pribadi opsional. Kalau misalkan perlu bawa silahkan bawa. Terus jaket karena di sana dingin, terutama malamnya. Nah, jadi teman-teman disaranin banget bawa jaket gitu. Tapi mungkin ada yang udah tahan dingin jadi nggak perlu bawa. Makanya si jaket itu opsional. Terus snack barangkali ada yang sering lapar. Terus lotion anti nyamuk itu juga opsional dan topi bebas. Barangkali pas siang itu panas, jadi perlu topi gitu. Oke, ada yang mau disampaikan dulu nggak? Atau dari divisi lain mau nambahin? Mau izin langsung Aku jelasin hitung yang lagi deh. selengkapnya konsum boleh nggak? Oke, boleh. Oke, jadi teman-teman kita kan ada 4 kali sesi makan ya. Jadi di sesi makan yang pertama di makan siang D1 itu aku nggak minta tolong apa-apa, cuman harapannya semoga teman-teman bisa makan dengan nikmat dan tidak mubazir. Habis itu di makanan yang kedua, di sesi makan kedua yaitu di malamnya waktu bakar-bakar itu ya seperti yang aku sampaikan tadi partisipasinya tolong ya. Habis itu yang ketiga waktu nyiapin buat sarapan karena sarapan itu kita bakal masak sendiri. Jadi aku minta ke teman-teman semuanya khususnya buat yang cewek yang berusi tapi sedang berhalangan. Jadi waktu Qiyamul Lail itu bisa digunakan untuk bantu-bantu tim konsumsi. Tapi nggak dibatasin juga. Kalau mau anak-anak rusak, kalau mau bantu juga boleh banget. Apalagi buat orang-orang yang emang udah seneng masak gitu. Jadinya mau bantu pun happy, nggak tertekan, nggak terbebani gitu. Minta tolong ya. Tapi ini beneran minta tolong. Soalnya kan kita masak buat banyak porsi ya. Kalau masaknya cuma orang sedikit, ya kasihan aja gitu. Ya udah habis itu yang makan keempat, makan terakhir itu makan siang dari catering villa sih. Jadinya teman-teman juga tinggal makan aja. Semoga memuaskan dan memberikan tenaga untuk kita pulang. Oke, itu aja. Lupa.
Oh ya, buat Apalagi? semuanya yang punya itu apa namanya, yang emang besok ada kegiatan yang berkaitan dengan Idul Adha yang nantinya bakal dapat daging dan barangkali berkenan untuk memberikan daging tersebut untuk kita olah, untuk kita makan bersama-sama pada saat last moment supaya semua teman-teman juga merasakan vibes Idul Adha gitu ya. Bisa hubungin ke Noval. Jadi dikumpulin ke Noval dulu baru nanti akan diolah, akan dijadiin sate buat kita makan gitu. Semoga berkenan ya yang punya daging-daging itu ya. Oh iya, Amin. kalau yang Rusi boleh dikumpulin ke aku dulu, nanti aku yang kasihin ke novelnya gitu. Udah sih, terima kasih. Oke, makasih banyak buat Niswa yang udah nyampein detail-detail buat teknis makan gitu. Jadi nanti barangkali ada yang berkenan buat cewek yang lagi berhalangan atau cowok yang udah biasa masak gitu. Itu bisa bantu-bantu. Nah, Valih bantu-bantu Valih. Valih sering banget masak nih. Bisa lah. Oke gitu ya buat tambahan dari divisi konsum. Dari divisi lain barangkali ada yang mau ditambahin. Oke dari PDD. Oke, sorry sorry kalau suaranya agak ini ya. Bentar, ini aku aktifin noise cancel dulu. Noise cancellation. Nah, paling gue mau nanya dulu, konfirmasi. Ini pas pembukaan panggung tuh udah ready atau belum ya? Nah, pembukaan itu kan kita awal banget ya. Jadi kita sampai itu jam 9 lebih 10 itu kita udah sampai gitu. Beres-beres itu waktunya 30 menit. Kalau dari PDD sendiri kira-kira bisa siap nggak dalam waktu 30 menit? Kalau Oke, berarti misalkan asumsiin pembukaan apa panggung udah jadi dan kita tadi udah berunding juga untuk kayak apa namanya? Untuk setup dan lain sebagainya itu hmm, 1 hours ya. Ya, 1 jam. Plus 30 minus. menit Cak. Juga di situ. Buat itu dan itu 30 menit gitu. Jadi dipastiin udah bisa selesai sebelum jam 9.40. Rentang waktunya 30 menit insya Allah. Paling nanti kayaknya harus siapin worst case scenario nggak sih? Takutnya lebih dari itu 30 menit. Kita usahain terbaik kayak 30 menit beres kayak dengan mungkin nanti juga minta bantuan juga dari teman-teman lain. Tapi kalau kayak emang kita bener-bener kayak tiba-tiba ada masalah tiba-tiba gitu atau gimana, nah itu mungkin disiapin aja kali ya. Nah, berarti boleh sih dari yang selain divisi PDD juga ikut ngebantuin gitu. Iya, Supaya iya. bisa lebih cepat juga. Oke gitu. Tapi diusahain 30 menit ini beres. Jadi yang lain bisa ikut bantu bantu walaupun bukan divisi PDD. Oke begitu. Makasih Jaki. Dari yang lain ada yang mau ditambahin? Oke, mungkin kita mau ngasih pertimbangan. Yang pertama kita Hmm. belum maku-maku, jadi kita bener-bener di sana kita harus maku-maku dan sebagainya. Halo Jak. Nah, kita mau maku-maku di sana juga. Terus kita bener-bener rakit dari awal di sana ya. Paling itu pertimbangan dari kami. Nanti mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Ya, soalnya Gitu kalau kali ya. misalkan nggak dirakit, nggak bisa dibawa ada kalau dari sini. Oke. Itu. Jadi kalau misalkan Oh oke. apa namanya, cuma bawa angkot doang, itu nggak bisa dirakit apa sih ya, nggak bisa dibawa yang udah rakitan gitu. Jadi dibawanya tuh per part gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya pakainya angkot, ya berarti kita harus ngerakit sana dari awal gitu. Satu. Ya, yang kedua paling masalahnya itu adalah kan kayak anak laki-laki juga kayak udah capek-capek gitu kan. Maksudnya kayak naik motor. Jadi mungkin ada waktu istirahat mereka dulu terus kita kayak ya gitu-gitu kan. Jadi energi dan sebagainya. Itu sih untuk pertimbangan anak acara aja kali ya. Oke, terima Oke. kasih. Oke, makasih banyak Jack udah nyampein keluh kesah dari PDD. Tapi sebenarnya ini sih di sini tuh pas keberangkatan itu aku waktunya aku lebihin banyak 220 menit.
Karena pertimbangan yang pertama ada kemungkinan macet. Nah, kalau misalkan seandainya nggak macet gitu, berarti kemungkinan sampai di villa itu bisa lebih awal. Dan berarti kalau misalkan sampai di villa lebih awal, nanti yang rusak itu bisa istirahat dulu karena pasti capek. Dan habis itu bisa langsung bantuin PDD gitu. Tapi kalau misalkan ternyata waktunya mepet, nah PDD kira-kira bisa ini nggak? Bisa siapin yang pokoknya dulu gitu. Siapin panggung dulu gitu. Contoh pokoknya panggung. Nah, panggung. Oke, panggungnya berarti yang pasti harus disiapin sebelum pembukaan. Eh, Oke, sebelum pembukaan katanya aman gak nih nyiapin panggung? Kayaknya emang main things kita tuh adalah panggung ya. Ya. Iya. Insya Ada Allah, lagi? insya Allah bisa ya. Bisa, insya Allah. Kita harus cari. Ya kalau ada konsumsi gas-gas aja sih. 5 menit jadi. Bener tuh. Enggak. Kalau konsumsinya apa namanya yang enak ya. Ya, semoga aja ya, semoga bisa ya. Oke. Oke. Nanti Jamal pakai gem, Kenapa? gem cewek bisa lah. Oh, bisa ya, bisa. Kalau mau ngasih gems tuh nggak apa sih? Ah, siap lah. Gems. Bisa donasi dari yang lain. Gems. Kayaknya Oke. Thank you. Buat PDD udah nyampein beberapa kendala gitu. Dari divisi yang lain, ada yang mau disampaikan lagi? Aku hitung Oh mundur. ya, Yasin. Oke. Jadi kan hasil bakarannya emang udah dimakan buat makan malam. Cuman si jagung bakarnya ini kan niatku dulu itu kan mau dimakan waktu sambil nonton after movie kan. Tapi after movie-nya ternyata sampai hampir jam 10. Jadi apakah makan jagung itu dibebasin aja gitu? Mau dimakan kapan? Gimananya gitu? Soalnya kayak lama banget gitu loh. Matangnya jam 6 tapi dimakannya hampir jam 10. Kalau dingin nggak enak juga kan. Iya, Kalau gitu sebenarnya tuh berarti habis bakaran langsung makan. ya habis bakar-bakaran. Ya kita sholat dulu. Sholat itu kan kurang lebih ya 15 menit dan nggak bakal ini kok, nggak bakal lama-lama banget itu. Jadi nanti eh, hasil bakar-bakarannya juga nggak bakal dingin gitu. Oh iya, jadinya gimana intinya? Berarti nanti jagung bisa langsung dimakan aja habis Oh iya, bakar-bakaran, habis sholat gitu. oh ya udah, oke. Oh iya, mau nanya lagi, ini aku sebagai peserta, ini buat sholat zuhur berjamaah, berarti udah disiapin mau ada imamnya gitu kah? Berjamaah ini tuh semuanya langsung bisa atau gimana? Nah, kita nanti juga lihat musola sih. Musola waktu itu tuh sebenarnya nggak terlalu gede banget. Jadi nggak nggak bisa nampung semuanya sih. Kayak nggak bisa nampung 46 orang. Jadi Jadi yang uh, sensor ini kondisional gitu. Jadi bisa ada 2 sesi sholat. jadi yang dulu waktu mau ada rencana sholat jamaah di lapangan gak jadi ya? Nah, kalau sholat zuhur itu nggak di lapangan sih, karena Ah, panas. oh iya ya, oke. Hmm. Tapi kalau misalkan Makasih. ternyata cuacanya mendukung buat sholat di lapangan, nah itu nanti insya Allah bisa diadain di lapangan. Itu lebih kondisional sih berarti. Oke, makasih. Oke, makasih juga. Oke, dari yang lain, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Atau dari anak acara sendiri, yang kalian ada yang mau nambahin? Aman, tidak ada. Oke, aman semua berarti ya. Aku itu sampai 5 lagi deh. 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, aman semua. Aku stop share. Oke, waktunya kita dokumentasi, guys. Yuk, on cam. Mohon kita dokumentasi dulu. On cam, on cam, on cam. Halo, halo, sebentar. Halo, Yasin, teman-teman. Halo. ini Iya, Jack. kayak tim PDD itu mau ngusulin satu mata acara yang kayak tadi kan kita udah lihat rundown-nya kan, iya nggak? Iya nggak? Yoi. Nah, terus gimana Iya. Zen? Zen, nah jadi kita ngeliat kayak ada nggak sih yang acara yang gong banget? Nah, maksud kita tuh adalah pengen kayak nangis-nangisan gitu, terus kita pengen kayak ada yang rusa-rusa, rusi-rusi muter-muter, terus kayak ngomongin apa sih namanya? Kayak ya gitulah konstruktif, kayak lu tuh kayak gini-gini loh, lu tuh kayak jorok dan sebagainya. Tapi itu untuk membangun dia sebagai pribadi yang lebih baik ke depannya gitu. Kayak deep talk Intensinya. banget gitu. Deep talk ya. Terus Roasting terakhiran itu. ya roasting terakhiran satu. Yang kedua, peluk-pelukan Ah. dia kayak oh lu jangan tinggalin gue dong gitu-gitu. Kapan lagi nggak ada gosip terbaru lagi dan sebagainya atau kayak misal kayak ya gitu-gitulah. Misal kayak gue ke Vali kayak wih gila gue nggak ada apa sih namanya jalan malam lagi sama lu Li. Banyak ngeblak, coy. Gue gak ada naik pancong lagi nyari pancong malam-malam sama Nah. lu ya nggak sih Ya kayak gue misalnya sama Abbas, apa namanya nggak ngomongin hal itu lagi gitu kan. tapi ngomongnya Roasting-roastingan. langsung ke orangnya jadi ada tempatnya nggak gitu Kalau nggak manifestnya tuh diubah gitu loh, di kayak taruh di terakhir sebelum Rasmus Award. Soalnya kayak versinya biar lebih gitu intimate gitu loh. ya lebih kayak gongnya gitu lah gong acara oke mungkin itu saran aja ya dari kami yang Ya. oke bye thank you ya Oke, nanti aku pertimbangin deh sama tim acara. Oke, makasih banyak buat sarannya. Ini kita dokum dulu yuk, ayo. Jangan sampai ini dong, lama-lama. Ayo guys, kita dokum dulu guys. PDD, on cam dong. Ramean tuh kan. Ih, malah keluar. Ayo guys, baru setengah nih on cam. Arsya, Abbas, Alia, Iza, terus Zara sama Aza. Ayo kita on cam dulu. Ini sini. Nah, Ayo. yuk. Serem. Maju lagi. Oke. Bentar. Satu lagi. Ayo aja. Gas. Oke, 1, 2, 3. Oke, Rusmut dong. Gaya Rusmut. Rusmut, ayo. 1, 2. Aduh, ngeblur coy. Bentar. Aku matiin blurnya. Akbar kayak jauh. Oke, gaya Rusmut guys. 1, 2, 3. Udah belum? Oke, makasih banyak guys. TM sudah Hamin 2. Semangat. makasih y'all Thank you. Kurang deket.